2,000 years later. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelumnya saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desviana Amanda Syawalia. Saya dari kelas P1 semester 4 Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pembuatan video saya kali ini ditujukan untuk pemenuhan salah satu mata kuliah, yakni pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Nyanyo Khadijah SAG MSI dan Ibu Masnun Baiti MPD. Baiklah, judul yang akan saya bahas pada video kali ini yakni mengenai media berbasis visual. Ada 4 subpokok yang akan saya bahas pada video kali ini, yakni yang pertama mengenai apa sih pengertian dari media visual itu, yang kedua mengenai fungsi-fungsi dari media berbasis visual, dan yang ketiga mengenai jenis-jenis media berbasis visual, dan yang terakhir, yang keempat, mengenai apa sih kelebihan serta kekurangan dari media berbasis visual. Langsung saja untuk yang pertama, mengenai apa sih pengertian dari media visual itu? Jadi, secara harfiah, kata media itu berarti perantara atau pengantar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata media itu merupakan alat atau sarana komunikasi. Jadi, media berbasis visual itu merupakan media yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar sehingga dapat dirasakan oleh panca indera kita, terutama panca indera penglihatan. Media berbasis visual ini membawa pembaharuan dan pemanfaatan terhadap hasil-hasil teknologi dengan kaitannya dengan pembelajaran. Seperti media pembelajaran pada umumnya, media visual ini membentuk proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Dengan pemakaian media visual di sekolah, peserta didik dapat membayangkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan apa yang ada di dunia nyata, sehingga guru pun tidak kesulitan untuk menunjukkan apa yang dimaksud dan apa yang hendak disampaikan. Oke, lanjut yang kedua mengenai fungsi dari media berbasis visual. Berbicara tentang fungsi dari media berbasis visual ini, ternyata media berbasis visual memegang peran yang sangat penting bagi pemahaman siswa. Dan juga media berbasis visual ini dapat memperkuat ingatan siswa dalam belajar, karena media berbasis visual ini menyampaikan isi pelajaran yang kaitannya dengan dunia nyata. Adapun fungsi-fungsi dari media visual ini ada 4. Yang pertama yakni fungsi atensi, yang kedua yakni fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Yang pertama, fungsi atensi. Jadi, fungsi atensi dalam media berbasis visual ini berfungsi sebagai menarik perhatian siswa agar siswa tersebut dapat fokus terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Yang kedua yakni fungsi afektif. Fungsi afektif ini dapat dilihat dari kenikmatan siswa ketika membaca teks yang disertai dengan gambar, karena teks yang disertai dengan gambar tersebut dapat menggugah emosi dan sikap siswa dalam belajar. Siswa dapat membayangkan fenomena-fenomena yang ia baca dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam belajar. Siswa dapat menganalisis dan juga siswa dapat melakukannya dengan bentuk perbuatan dengan apa yang telah ditampilkan. Yang ketiga merupakan fungsi kognitif. Jadi, fungsi kognitif dalam media berbasis visual ini berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai isi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, serta memperkuat ingatan dalam belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi ini berfungsi untuk
memudahkan siswa yang lemah atau yang lambat dalam menerima atau mempelajari pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Oke, lanjut guys, mengenai pembahasan yang ketiga, mengenai jenis-jenis dari media berbasis visual. Jadi ada dua jenis media berbasis visual. Yang pertama itu media berbasis visual non-proyeksi, dan yang kedua media berbasis visual proyeksi. Apa sih media berbasis visual non-proyeksi dan proyeksi itu? Jadi, media berbasis visual non-proyeksi itu merupakan media yang sering digunakan karena penggunaannya pun tidak memerlukan proyektor atau proyeksi. Penggunaan dari media berbasis visual non-proyeksi ini menggunakan prinsip yang sederhana. Alat yang digunakan pun seadanya, tidak membutuhkan kelengkapan yang mendetail, dan juga biaya yang digunakan pun tidak terlalu mahal. Nah, ada pembagian dari media berbasis visual non-proyeksi ini. Yang pertama yakni benda nyata, yang kedua globe, yang ketiga media cetak, dan yang keempat media grafis. Oke, lanjut saya bahas satu persatu ya. Yang pertama yakni benda nyata. Benda nyata merupakan benda yang dapat dilihat dan objeknya itu nyata, dapat dilihat secara langsung. Dan di dalam media visual non-proyeksi ini, benda nyata itu tidak selalu harus ada di kelas, tetapi benda nyata tersebut dapat ditemui secara langsung. Jadi misalnya peserta didik itu membawa peserta didik untuk melihat benda nyata secara langsung atau melihat objeknya secara langsung. Misalnya dalam hal ini objek secara langsungnya peserta didik diajak untuk pergi ke kebun binatang. Maka peserta didik dapat melihat objeknya secara langsung di dalam kebun binatang tersebut. Dan yang kedua yakni globe. Nah, globe merupakan tiruan dari benda nyata. Nah, globe di sini digunakan karena adanya keterbatasan jangkauan atau keterbatasan biaya, sehingga globe tersebut digunakan sebagai media berbasis visual non-proyeksi. Misalnya anak-anak diajak untuk melihat bagaimana sih bentuk Pulau Jawa tersebut, bagaimana sih keadaan geografis Pulau Jawa. Jadi peserta didik dapat diajak melihat Pulau Jawa tersebut dari globe. Dan yang ketiga yakni media cetak. Media cetak merupakan media yang dibuat dengan cetakan. Nah, adapun contoh dari media cetak yakni majalah, koran, dan modul. Dan yang terakhir yakni media grafis. Media grafis ini merupakan media yang memunculkan simbol-simbol visual, garis, dan tekstur. Nah, media grafis ini pun juga dibagi lagi menjadi yang pertama gambar. Nah, gambar ini merupakan suatu objek yang dapat kita lihat dan dapat menggambarkan sesuatu yang dapat kita pahami. Nah, di sini saya mengambil contoh mengenai gambar mata uang dan juga gambar pahlawan. Yang kedua itu mengenai sketsa. Nah, sketsa itu merupakan arsiran yang tidak terlalu mendetail objeknya, tetapi kita paham apa yang dimaksudkan. Yang ketiga itu diagram. Nah, diagram ini biasanya digunakan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang dituliskan dalam diagram tersebut. Dan yang terakhir yakni bagan. Nah, bagan ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang sulit, sehingga informasi yang disampaikan dalam bagan tersebut lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah dibaca oleh peserta didik. Yang kedua ini mengenai media berbasis visual proyeksi. Media berbasis visual proyeksi ini merupakan media yang jarang digunakan karena adanya keterbatasan alat yang sangat lengkap, harus lengkap, dan biaya yang sangat mahal. Oke guys, kita masuk pada pembahasan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan dari media berbasis visual ini. Jadi,
kelebihan dari media berbasis visual ini yang pertama, medianya bersifat konkret. Nah, artinya media ini tuh lebih realistis sehingga lebih mudah dalam penyampaiannya. Yang kedua, media berbasis visual ini dianggap lebih efektif, efisien, dan praktis untuk menyampaikan isi materi pelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga ini, media berbasis visual dapat mengatasi kekurangan pengalaman yang dimiliki oleh guru, sehingga dapat ditutupi dengan adanya media visual berupa gambar. Dan yang terakhir itu, media berbasis visual itu dapat mempercepat peserta didik dalam memahami pelajaran dan dapat memperkuat ingatan peserta didik mengenai pelajaran yang telah disampaikan. Oke, lanjut mengenai kekurangan dari media berbasis visual ini. Kekurangan dari media berbasis visual ini, yang pertama, penggunaan alatnya yang kadang ada, kadang tidak ada. Dan yang kedua, keterbatasan dari biaya, karena penggunaan media visual ini kadang sangat rumit, jadi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Baiklah, sekian penjelasan mengenai media berbasis visual. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Oleh karena itu, saya sangat menantikan kritik dan sarannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.